Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Haji Prasetyo. Di video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana caranya belajar agar lebih cepat, berdampak dan menghasilkan. Ya, karena dimana kita tahu bahwa namanya belajar pasti butuh biaya, tenaga dan waktu ya. Biaya bisa apapun itu ya, bisa katakanlah kelasnya gratis lah. Kita misal katakanlah online gitu ya, pasti ada biaya kuota gitu kan ya. Kemudian kalau misal kelasnya gratis juga, kita harus datang juga perlu bensin dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kelasnya berbayar ya. Jadi kenapa topik ini penting, karena kita pengen bahwa hasil belajar kita harus segera menghasilkan ya. Menghasilkan bukan berarti harus uang ya, tergantung belajarnya apa. Menghasilkan tuh ada progres pada diri kita ya. Nah, selain itu juga alasan yang kedua kenapa topik ini pengen saya angkat, karena saya melihat berulang ya polanya ya, pertanyaan-pertanyaan yang berulang ketika saya ngisi. Kemudian ada orang ya beberapa kali ikut kelas kami ataupun ikut kelas yang lainnya tetapi belum menunjukkan perubahan. Kemudian juga mungkin zaman saya ya sampai saat ini terus belajar, saya melihat misal katakanlah rekan-rekan yang satu alumni gitu ya, satu alumni satu kelas gitu, ada yang belajar tapi belum mendapatkan dampak, ada yang progresnya sangat luar biasa tapi ada juga yang tidak memiliki progres sama sekali. Makanya topik ini penting. Selain itu, saya ingin juga untuk teman-teman yang telah mengikuti kelas di Makna Human Development atau yang telah membaca buku-buku Makna Human Development, saya ingin dengan adanya topik ini teman-teman bisa segera mendapatkan dampak yang diinginkan. Bagaimana sih caranya agar belajar itu lebih cepat berdampak dan menghasilkan? Yang pertama yaitu jangan lupa untuk mencatat. Ikut kelas apapun itu, baik online maupun offline ya, tatap muka, pastikan bawa buku catatan ya, dan juga bawa pulpen ya, pulpen dan buku catatan. Jangan lupa untuk membawa dua benda itu, benda sakti ya. Tidak harus melalui buku catatan dan pulpen, nyatetnya juga bisa melalui smartphone ya, senyamannya. Tetapi yang direkomendasikan tulis tangan langsung ya, karena lebih gimana ya, kalau di teori mind programming itu informasi yang masuk dari segala lini ya, dari visual, auditory dan kinestetik. Kita nulis itu kinestetik kita gerak. Nah, yang kedua setelah belajar ya, langsung sesaat setelah belajar, jangan nunggu lama, jangan sampai lebih dari 24 jam. Lebih boleh sih, asal masih bisa mempertahankan momentumnya ya. Penting momentumnya setelah belajar biasanya masih hangat-hangatnya. Nah, itu direview kembali ya, hasil catatannya atau apapun itu. Nah, apalagi kalau kelas online misal katakanlah udah nonton, beli kelas online yang sudah dalam bentuk rekaman, jangan langsung itu, kalau bisa jangan langsung dihabisin, tetapi ya dihabisin langsung nggak masalah sih, tetapi sebisa mungkin pas lagi nonton bisa dapat insight, langsung catat, di pause dulu, kemudian dipraktekkan, disimulasikan kayak gitu ya. Nah, yang ketiga masih dua. Yang kedua yaitu masukkan hasil catatan kita, review kita ya, dari ikut kelas online itu. Kita dapatkan insight dari bukan kelas online, dari proses belajar kita apapun itu, dari manapun, masukkan ke dalam konteks diri kita. Misal katakanlah pengen belajar belajar negosiasi atau belajar bisnis ya, itu langsung masukin ke konteks bisnis kita masing-masing. Seperti apa sih permasalahannya, apa yang goal kita seperti apa, kita pengen seperti apa, langsung masukkan konteksnya ya. Kemudian setelah masukkan konteks pada diri kita, kita praktekkan ya, kita simulasikan, kemudian bisa praktekkan ya. Kalau misal kayak negosiasi kan harus ada lawan negosiasinya ya, kita bisa simulasi ya. Kalau misal yang belajar untuk diri sendiri ya, tidak memerlukan orang lain, berarti kita bisa langsung praktek pada diri kita sendiri. Nah, itu yang ketiga. Ketiga yaitu mempraktikkan di kehidupan kita masing-masing ya. Kemudian yang keempat adalah setelah kita praktek, langsung kita lihat feedbacknya seperti apa ya. Dan yang kelima, kita evaluasi kalau misal ada sesuatu yang bisa dievaluasi. Yang keenam yaitu kita melakukan adjustment atau alignment ya. Adjustment itu kita review. Setelah kita review ternyata ada yang perlu diperbaiki ya, kita perbaiki dari sektor tersebut. Faktor-faktor apa saja yang perlu kita perbaiki. Nah, seperti itu singkatnya. Jika diulangi,
proses belajar agar lebih cepat berdampak adalah satu, catat ya, mencatat ya, karena misal sudah dicatat nanti lupa bisa dibaca-baca lagi. Ingatlah ilmu dengan tulisan ya. Kemudian yang kedua, memasukkan hasil menyimak materi atau mencatat materi ke dalam konteks diri kita ya. Setelah dicatat, masukkan ke dalam konteks diri kita langsung ya. Kemudian yang ketiga, praktik ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan keempat, kita setelah kita pasti terima feedback dari hasil praktik. Kemudian yang kelima, evaluasi. Keenam, adjustment. Nah, proses ini sebisa mungkin dilakukan dalam waktu yang berdekatan ya, karena dikhawatirkan kalau momentumnya hilang, malah semangat belajarnya malah jadi hilang, nanti malah nggak dipraktek-praktekkan. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan fatal para pembelajar yang bisa menghilangkan baik keberkahan, kemudian menghilangkan dampak dari hasil belajar, manfaat dari belajar. Ya, itu banyak sekali jebakan-jebakannya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share ke siapapun yang Anda butuh, Anda kira membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.